Ustadz-ustadz Salafi seperti Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, dan yang lain-lain, bahkan yang berkontroversi sesama mereka, ada Ustadz Riyad bin Badr Bajeber dan yang lain-lain, itu memang dia menjadi social media sensation. Sebagian ustadz-ustadz ini bukan lagi ceramah di masjid-masjid biasa, belum lagi gaya bicara mereka yang mirip. Kalau saya sering melihat ceramah mungkin karena kebiasaan, gaya bicara antara Syafiq Riza Basalamah dengan Ustadz Riyad bin Badr Bajre dengan Ustadz Adi Hidayat itu mirip. Izinkan saya mengawali diskusi kita sore hari ini dengan sedikit cerita mengenai partisipasi kaum Salafi yang menurut saya relatif baru di dalam ranah baru yang secara formil sebetulnya sudah dijelaskan oleh Chris di beberapa bagian di bukunya tentang pentingnya membuat semacam infrastruktur kayak lembaga, yayasan atau apa bagi gerakan Salafi di Indonesia. Jadi 2 minggu lalu saya hadir di sebuah acara seminar, webinar sebetulnya tentang haji di Indonesia, dan ternyata waktu itu ada suara-suara yang menyampaikan sedikit kekagetan dan mungkin sebagian sebetulnya ada sedikit keberatan ya, di mana salah satu ustadz, salah satu dai yang sangat terkenal dari kalangan Salafi di Indonesia itu membuat lembaga baru Asosiasi Haji dan Umroh di Jakarta, di mana alasan yang dikemukakan kenapa mereka membuat Asosiasi Haji dan Umroh yang di Indonesia sendiri by the way sudah fragmented, udah lebih dari 5 organisasi dan lalu nambah gitu ya, dengan khusus asosiasi para KBIH dan kelompok penyelenggara haji dan umroh yang berlatar belakang Salafi, dengan alasan bahwa selama ini banyak penyelenggara haji dan umroh di Indonesia itu kurang mengutamakan quote and quote spiritualitas dan juga praktek-praktek sunnah, dan juga ada anggapan sebagian malah dianggap bid'ah gitu ya. Nah, kemunculan ini menimbulkan kontroversi di kalangan asosiasi travel biro haji dan umroh yang lain. Wah, ini apalagi nih gitu, apalagi yang akan dijadikan masalah. Sementara kita masih ingin melihat bagaimana kiprah ke depan ya kelompok Salafi dalam industri haji dan umroh di Indonesia, tapi banyak asosiasi seperti yang saya kemukakan tadi, ada Himpuh, ada Ampuh, ada Kasturi, ada macam-macam, ada banyak sekali merasa keberatan jika persoalan quote and quote bid'ah dan perbedaan mazhab yang khilafiyah itu, khususnya di dalam haji dan umroh itu dibesar-besarkan. Karena ini memang sudah sesuatu yang umum diketahui, memang beda sekali antara misalnya mazhab ini dengan mazhab yang satu lagi dalam praktek keagamaan ketika melaksanakan haji dan umroh. Nah, kalau bicara sedikit di belakang layarnya, kenapa muncul bisnis baru ibadah haji dengan kemunculan asosiasi baru dari kalangan Salafi ini? Saya yang memiliki latar belakang riset etnografis tentang haji dan umroh serta birokratisasi urusan keagamaan di Indonesia dan di Saudi dalam beberapa tahun terakhir, saya melihat ada muncul bisnis baru di dalam ibadah haji dan umroh dengan munculnya apa yang disebut dengan visa furada atau visa mujamalah yang dikeluarkan oleh otoritas di Arab Saudi, tapi kuota haji dan umroh ini di luar kuota haji oleh negara,
oleh Kemenag lah, Kementerian Agama kalau di Indonesia. Dan ini karena memang kaitannya dengan Arab Saudi, itu banyak sekali difasilitasi oleh jaringan Saudi dan gerakan Salafi, menyusul susahnya orang Indonesia naik haji, yang dalam waiting list itu ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun seperti di Banten dan DKI Jakarta, atau bahkan hampir lebih dari 40 tahun di daerah Sulawesi Selatan. Nah, di samping mereka-mereka yang terlibat di dalam kegiatan taklim, pengajian, dalam istilah Chris ya, dalam bukunya, banyak ulama-ulama, ustadz-ustadz Salafi ini banyak yang dulu saya sebutnya sebagai ustadz travel gitu ya. Mereka berkongsi dengan para pengusaha jasa makanan, catering, orang-orang Madura, orang Patani, Thailand ya, hotel dan maktab di Arab Saudi yang berlatar belakang Singapura, Madura, dan bahkan juga mereka harus bernegosiasi dengan birokrasi yang sangat rumit dan jelimet di Indonesia dan di Arab Saudi, wabil khusus di Kementerian Agama di Indonesia. Nah, Ustadz yang saya sebut tadi adalah Ustadz Khalid Basalamah. Dia SMA-nya sampai pendidikan S1-nya di Madinah, kemudian S2-nya di Makassar, S3-nya doktornya di Malaysia. Jadi saya sangat-sangat kagum ya dengan Chris dan sangat berterima kasih bagaimana menaruh Salafism dan juga gerakan Salafi di Indonesia ini sebagai apa yang dia sebut sebagai translocal social movement, di mana ada konteks universal, the global Salafis, tapi juga pada saat yang sama aktivisme akar rumput seperti yang banyak diungkap di Yogyakarta dan juga sebagian mungkin diceritakan Anda fieldwork di Makassar ya. Tapi juga kalau kita lihat tentu saja selain di Jabodetabek juga besar, di kota-kota lain juga besar, bahkan di kota seperti kota kabupaten seperti Subang dan Sukabumi di Jawa Barat, kelompok-kelompok Salafi berhasil membangun lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang alternatif, dalam tanda petik alternatif itu di luar Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis dan macam-macam gitu ya, dan membentuk semacam pesantren Salafi yang pelan-pelan dianggap menjadi lembaga pendidikan yang bonafit dan menjadi pilihan banyak orang tua untuk mengirimkan anak-anaknya. Kenapa? Karena mulai banyaknya peran positif dari para alumni perguruan tinggi negeri, entah itu ITB, IPB, ya, ITS, yang menjadi Salafi sejak di kampus. Jadi dia menemukan apa ya, konvergensi yang sangat menarik menurut saya. Bagaimana lembaga pendidikan yang dibangun baru, tapi kemudian berjejaring dengan kelompok yang seolah-olah lama, dan itu membentuk satu harapan di mana anak-anak kalau sekolah meskipun di pesantren Salafi, tapi dia bisa nanti bisa lulus dan diterima di perguruan tinggi negeri yang bonafit seperti ITB, IPB, bahkan UI, ITS, dan UGM, dan sebagainya. Nah, saya ingin mengutip salah satu paragraf, beberapa kalimat ya, nggak sampai satu full paragraf di bukunya Chris ini, halaman 72. In short, Salafism has benefited from the influx of enthusiasts whose technical know-how enables religious doctrine to be aligned with contemporary lifestyle choices. They have become a group of propagators in their own right, strengthening the work of their peers by supporting and partaking in new economic and social media enterprises. Nah, ini kata-kata ini menurut saya menjadi kata kunci bagi saya, khususnya yang membaca, yang sangat enjoy baca ini, membantu saya memahami, oh iya ya, gitu, Salafisme di Indonesia jelas seperti tadi sudah diungkapkan oleh Pak Nur Haidi ya, Prof. Nur Haidi tadi juga di sana juga tadi meng-highlight ini tentang peran mereka yang sedemikian besar di ranah publik belakangan ini. Tapi kata-kata new economic and social media enterprises ini menjadi kata kunci buat saya, meskipun tidak begitu banyak dibahas dengan detail ya di buku ini, tapi kelihatan sekali peran penting agensi aktor-aktor, if you will, menggunakan istilah Chris tadi dalam gerakan Salafi sebagai translocal social movement ini, di mana
Ustadz-ustadz Salafi seperti Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Syafiq Riza Basalama, dan yang lain-lain, bahkan yang berkontroversi sesama mereka, ada Ustadz Riyad bin Badr Bajeber, dan yang lain-lain, itu memang dia menjadi social media sensation. Sebagian ustadz-ustadz ini bukan lagi ceramah di masjid-masjid biasa, karena masjid-masjid biasa masih banyak dikelola oleh ormas-ormas besar, khususnya NU, Muhammadiyah, Persis, dan yang lain-lain. Sehingga dakwah mereka betul-betul dieksplor dan mengeksplor ruang-ruang yang selama ini memungkinkan mereka tampil di sana, dan mereka menjadi social media personality. Saya sebut aja, ini saya satu contoh aja ya. Saya fokus ke Ustadz Khalid Basalama. Dia ini di YouTube-nya subscribernya 2,02 juta. Di Instagram 2,6 juta followernya. Bahkan di aplikasi yang belum lama, TikTok 3,5 juta. Ini menurut saya sangat luar biasa. Bagaimana dia menjadikan ini lebih populer ke depan. Nah, inilah menurut saya salah satu aspek paling penting dan signifikan dari karya Chris ini, upayanya dalam mengintegrasikan isu-isu agama, politik, persoalan tadi apa istilah Mbak Sadra Hamid, keseharian ya, keseharian pada lokal konteks yang sangat khas Indonesia. Kalau kita lihat ceramah-ceramahnya Ustadz-Ustadz Salafi di media sosial, banyak itu dari pertanyaan-pertanyaan sehari-hari. Bolehkah ini, bolehkah itu, apakah ini halal, apakah ini haram, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian aspek lain yang ingin saya highlight juga adalah friksi dan pertikaian di dalam gerakan Salafi, yang jelas menjadikan gerakan Salafi tidak lagi bisa dianggap sebagai hanya satu dan monolitik. Saya tertarik penjelasannya, ada Salafi kampus, Salafi perkotaan, Salafi kampung, melebarkan penjelasan yang sudah dibuat oleh banyak ahli sebelumnya, termasuk Pak Prof. Nur Haidi, Prof. Din Wahid, Mas Din Wahid ya, dan juga Kang Jajang Jahroni di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tapi ini masih menyisakan banyak pertanyaan, karena jika dibiarkan kita membaca ini hanya sebagai gerakan yang lokal dan juga tidak monolitik, tapi sejauh mana dia sebetulnya bisa bisa terintegrasi dengan nilai-nilai yang ada di sekitarnya gitu. Karena salah satu pertanyaan besar Chris kan ingin bagaimana melihat para aktivis-aktivis Salafi ini memiliki engagement dalam lingkungannya yang paling dekat, yang paling konkret gitu ya. Saya masih ingat beberapa tahun lalu gara-gara dakwah Salafi yang sedemikian masif di media sosial dan populer, bahkan sempat waktu itu di televisi swasta nasional yang besar itu pernah muncul kontroversi dan sempat diingatkan oleh Komisi Informasi di Indonesia, ada masalah khilafiyah di ruang publik, yaitu apakah boleh atau tidak mengirim doa berupa Al-Fatihah kepada orang tua yang sudah wafat. Nah, waktu itu si pembawa acaranya mengatakan bahwa itu nggak boleh dan nggak ada gunanya gitu. Ini tentu saja sangat khas Salafi, tapi itu ketika dibacakan atau disampaikan di ruang publik, maka ini menjadi kontroversi, dan lagi-lagi sensibility masyarakat Muslim yang lain, yang bahkan yang mainstream, yang justru memiliki kebiasaan berkirim doa kepada orang yang sudah meninggal, itu adalah sebuah tradisi yang sangat kuat gitu. Nah, ini menyisakan beberapa pertanyaan terkait dengan para demokrasi itu ya, dalam demokrasi itu. Nah, sehingga pertanyaan lebih lanjut, kalau masih ada waktu buat saya 1-2 menit, saya ingin menanyakan kepada Chris, menurut Anda sendiri kira-kira ke depan sejauh mana sih perkembangan Salafi sebagai yang Anda sebutkan sebagai local affair tersebut bisa terus berlangsung di Indonesia, jika seandainya hal-hal yang kadang karena keinginannya untuk menjadi pure
Salafi kadang masih sering bertabrakan dengan nilai-nilai yang embedded di dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Kemudian yang kedua, akan kemana kira-kira arah salafisme dan gerakan salafi di Indonesia? Dan bentuk salafisme yang mana kira-kira yang akan lebih survive dan lebih populer? Apakah yang pure salafi, yang haraki, yang jihadi, atau yang lain? Mungkinkah menjadi semacam salafi yang hybrid, di mana saya terkesan sekali penjelasan Anda bahwa strong link Saudi money dan resilient local resources itu sama-sama menjadi backbone, ya, tidak bisa sama sekali menghilangkan peran Saudi di situ, tapi juga peran masyarakat lokal yang semakin kuat menjadikan aktor-aktor Salafi di Indonesia ini otomatis bisa bergerak dan cukup berhasil di luar masalah yang dihadapi oleh para ulama-ulama Saudi, termasuk ulama-ulama Salafi mereka yang khususnya ekstra konservatif di bawah rezim Muhammad bin Salman, yang memang lebih menginginkan Saudi menjadi lebih terbuka, lebih moderat dalam pengertian seperti Islam di Indonesia dan seterusnya. Saya sebetulnya ada masalah-masalah lain yang ingin saya tanyakan terkait dengan lokalitas Salafi di Indonesia dan bagaimana mereka itu kan, kalau kita lihat dari cara berpakaian ya, mohon maaf kalau contohnya laki-laki ini kepada Mbak Sandra Hamid, pakaian yang digunakan oleh banyak Salafi, pengikut Salafi di Indonesia, itu kan lebih mirip pakaian Muslim dari India Selatan. Apakah itu India, Pakistan, Bangladesh, atau bahkan Afghanistan. Bukan dengan pakaian tab atau gamis ala Arab Saudi, ya kan? Tapi dia pakai isbal yang ketat, yaitu di atas mata kaki itu. Jadi ini menarik, banyak invention dan reinvention Islamic teachings dan doktrin yang dialami, ya, yang dilakukan oleh para aktivis Salafi dan para pengikutnya di Indonesia. Belum lagi gaya bicara mereka yang mirip. Kalau saya sering melihat ceramah mungkin karena kebiasaan, gaya bicara antara Syafiq Riza Basalama dengan Ustadz Riyad bin Badr Bajre dengan Ustadz Adi Hidayat itu mirip. Padahal Ustadz Syafiq Basalama tentu saja latar belakang Arab. Ustadz Adi Hidayat orang Banten. Ustadz Adi Hidayat lokal Banten ini hilang tuh ketika dia menjadi dalam dakwah-dakwah seperti dakwah-dakwah kaum Salafi. Dan yang lain lagi adalah bahwa kemunculan yang di Indonesia mungkin juga khas adalah ulama dan pebisnis, ulama dan saudagar. Mereka mengajar, dakwah, bisnis, termasuk travel, haji dan umroh, restoran, macam-macam itu sesuatu yang mungkin kalau di Saudi tidak begitu kelihatan, tapi di Indonesia sangat kelihatan.